Pemirsa, kita berjumpa dalam program event upacara gelar pasukan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-73 Satuan Polisi Pamong Praja, Hari Ulang Tahun ke-61 Satuan Perlindungan Masyarakat, dan Hari Ulang Tahun ke-104 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2023 yang diselenggarakan di Bumi Ronggolawe, tepatnya di alun-alun Kabupaten Tuban. Sebagai inspektur upacara, pemirsa, Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa. Baik pemirsa, segera kita simak event selengkapnya. Pemirsa, untuk mengapresiasi prestasi, tanggung jawab dan jasa 3 unsur pelindung masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar peringatan puncak Hari Ulang Tahun Satpol PP ke-73, Satlinmas ke-61, dan Damkar dan Penyelamatan ke-104 tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Peringatan puncak Hari Ulang Tahun ketiga unsur pelindung masyarakat ini dipusatkan di alun-alun Kabupaten Tuban pada Rabu pagi, tanggal 8 Maret 2023. Puncak Hari Ulang Tahun ke-73 Satpol PP, ke-61 Satlinmas, dan ke-104 Damkar Provinsi Jawa Timur ini juga dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dalam kesempatan ini, Gubernur Jatim menyampaikan pesan dan mengajak pasukan keamanan membantu menguatkan ekonomi dan menjaga kondusivitas menjelang pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Sebelum puncak peringatan Hari Ulang Tahun Satpol PP ke-73, Satlinmas ke-61, dan Damkar dan Penyelamatan ke-104 tingkat Provinsi Jawa Timur, sejumlah rangkaian acara digelar dan diawali kirap bendera serta jalan sehat untuk sosialisasi gempur rokok ilegal. Rute start di Jalan RA Kartini Tuban, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Sunan Kalijaga, dan finish di Gor Ranggajaya Anoraga. Selain itu, acara ini juga dimeriahkan oleh drum band, barongsai, serta pembagian berbagai hadiah untuk para peserta. Dalam kirap dan jalan sehat ini, para peserta dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur membawa bendera merah putih, bendera lambang Provinsi Jawa Timur, lambang Satpol PP, lambang Linmas, dan Damkar, mulai dari titik start hingga finish. Sementara 1.500 peserta yang didominasi para pelajar mengiringi di belakangnya. Sesampainya di lokasi finish, para peserta yang mengumpulkan kupon berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Di antaranya belasan sepeda gunung, televisi, magicom, dan berbagai hadiah menarik lainnya. Menurut Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tuban, Gunadi, jalan sehat dan kirap bendera dalam rangkaian Semarak HUT Satpol PP, Linmas, dan Damkar se-Jawa Timur ini diikuti oleh ribuan orang. Bahkan, sebanyak 1.500 kupon jalan sehat yang disiapkan panitia ludes. Kegiatan ini bertujuan untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, serta mensosialisasikan gempur rokok ilegal yang merugikan masyarakat. Hari ini kegiatannya adalah kita adakan kirap bendera, kemudian jalan sehat, dan sosialisasi gempur rokok ilegal. Jadi kegiatan pagi hari ini alhamdulillah luar biasa dan masyarakat banyak yang terlibat. Jadi harapan dengan kegiatan ini yang saya sampaikan, di samping kita ingin mensosialisasikan bahwa rokok ilegal itu merugikan, baik merugikan negara maupun merugikan masyarakat karena yang tanpa cukai. Yang kedua adalah tadi kita memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Kemudian yang tidak kalah penting adalah menyemarakan hari ulang tahun yang ke-73 Satpol PP, yang ke-61 Satlinmas, dan ke-104 Damkar. Kabupaten Tuban mendapatkan kehormatan ditunjuk sebagai tuan rumah puncak peringatan Hari Ulang Tahun Satpol PP ke-73, Satlinmas ke-61, dan Damkar dan Penyelamatan ke-104 tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2023.
Pemirsa, peringatan hari ulang tahun Satpol PP, Satlinmas, dan Damkar se-Jawa Timur yang digelar di alun-alun Kabupaten Tuban berlangsung meriah. Satpol PP, Satlinmas, dan Damkar dari 38 kabupaten dan kota hadir di acara tersebut. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga hadir, didampingi Kasatpol PP Provinsi Jawa Timur Muhammad Hadi Wawan Guntoro, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridski, dan Kasatpol Kabupaten Tuban Gunadi. Sesuai tema yang diangkat dari peringatan HUT ke-73 Satuan Polisi Pamong Praja, HUT ke-61 Satuan Perlindungan Masyarakat, dan HUT ke-104 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, yaitu mewujudkan wilayah Jatim yang tertib dan ramah investasi melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Pelindungan Masyarakat, serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang profesional. Bahkan tema itu pun sesuai dengan tahun politik 2023 dan menyongsong pemilu serentak tahun 2024. Di hadapan Satpol PP, Satlinmas, dan Damkar dari 38 kabupaten dan kota, Gubernur Khofifah berpesan untuk membangun kesiapan dan kesiapsiagaan mengantisipasi terjadinya dinamika yang menyebabkan instabilitas di berbagai lini. Khofifah mengatakan bahwa kesehatan dan keamanan adalah salah satu syarat utama untuk bisa mempercepat pertumbuhan dan menguatkan kebangkitan ekonomi. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo untuk menarik investasi sebanyak-banyaknya ke daerah. Banyak sekali kemudian perubahan dunia terjadi akibat pandemi COVID yang cukup lama dan cukup dalam. Alhamdulillah, Indonesia termasuk yang mendapat penghargaan dari sangat banyak belahan dunia karena keberhasilan dalam pengendalian COVID. Kita kemudian diingatkan oleh Kristalina, Managing Director IMF, yang mengingatkan kepada dunia, termasuk Indonesia, bahwa ada potensi kemungkinan terjadinya ekonomi yang suram bahkan ke arah gelap. Kristalina, Managing Director IMF, juga mengingatkan kepada dunia bahwa jika tidak dilakukan manajemen secara komprehensif akan sangat mungkin terjadi potensi resesi ekonomi. Bahwa dalam keadaan seperti ini, seluruh kabupaten kota bersama Forkopimda, seluruh provinsi bersama Forkopimda harus bisa menarik investasi sebanyak-banyaknya. Investor akan masuk jika suasana aman, ketertiban terkendali, dan masyarakat kondusif. Maka tema yang kita ambil pada upacara gelar pasukan hari ini mewujudkan Jawa Timur tertib dan ramah investasi melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang profesional. Profesionalitas dan integritas ini tolong dicamkan pada semua saudara, baik yang ada di Satpol PP, yang ada di Satlinmas, yang ada di Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Profesionalitas dan integritas. Hal ini menjadi penting saya sampaikan karena seluruh perencanaan pembangunan dari pusat, dari provinsi, dari kabupaten dan kota harus berseiring dengan ikhtiar kita membangun suasana yang penuh ketertiban dan kondusivitas, diikuti oleh aparatur yang profesional dan penuh integritas. Gubernur Jatim juga menyampaikan amanah kepada seluruh tim keamanan dan perlindungan masyarakat turut menjaga kondusivitas di tengah masyarakat. Karena jika situasi keamanan terjamin, maka investor akan merasa aman untuk berinvestasi.
Diingatkan kembali, Indonesia di tahun 2024 akan memasuki tahun politik dan diharapkan para pasukan keamanan seluruh Jawa Timur melakukan antisipasi dan kekompakan hingga ke tingkat bawah agar pemilu berjalan aman serta kondusif. Usai memberikan pidatonya, Gubernur Khofifah turut melakukan pemeriksaan pasukan dengan menggunakan jeep terbuka didampingi komandan upacara. Tak hanya itu, sejumlah atraksi peringatan digelar tarian yang diikuti oleh para penari tradisional, parade gelar pasukan, hingga spanduk ucapan HUT Satpol PP, Satlinmas, Damkar, dan penyelamatan diterbangkan melalui layang gantung bermesin atau gantole yang mengelilingi angkasa di atas alun-alun Tuban. Sebelum menuntaskan puncak acara, Gubernur Jawa Timur menyerahkan sejumlah penghargaan kepada para pihak yang telah berkontribusi terhadap kemajuan Jawa Timur. Apresiasi, terima kasih, dan rasa bangga disampaikan Gubernur Jatim kepada seluruh tim Satpol PP, Satlinmas, dan tim pemadam kebakaran dan penyelamatan atas dedikasi terbaik memberikan perlindungan pada masyarakat. Selanjutnya, Gubernur Khofifah didampingi Bupati Tuban Aditya Halindra dan Sekretaris Bina Atwil Kemendagri Indra Gunawan turut menyerahkan berbagai penghargaan. Penghargaan itu diantaranya penghargaan Sijalin Majataru kepada Bupati Nganjuk, Wali Kota Malang, dan Bupati Tuban. Penghargaan pelaporan data terintegrasi Satpol PP Kabupaten dan Kota tahun 2022 kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Gresik, Kasatpol PP Kabupaten Bondowoso, dan Kasatpol PP Kabupaten Jember. Selanjutnya penghargaan sinergitas dan partisipasi aktif dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat di Provinsi Jawa Timur diserahkan kepada Kogartap 3 Surabaya, Polda Jatim, Kalaksa BPBD Provinsi Jatim, Direktur Bajaringan Kencana, dan Direktur Jawa Pos Media Televisi atau JTV. Penghargaan terbaik dari Gubernur Jawa Timur ini juga diberikan kepada anggota Linmas yang telah mengabdi lebih dari 30 tahun. Gubernur Khofifah juga turut menyerahkan bantuan beasiswa dari Gubernur Jawa Timur dan kontribusi Basnas Jatim dan Forkom Satpol PP. Tahun ini sudah masuk tahun politik, tahun depan sudah ada pemilu serentak, maka suasana yang aman, guyup rukun, kondusif harus dibangun oleh seluruh lini. Kalau di bawah ada Babinsa, Babin Kamtipmas, Kepala Desa, Lurah, dan seterusnya sampai di tingkat nasional. Nah, kaitan dengan tema kali ini dikaitkan dengan investasi karena memang pembangunan di semua negara di dunia hari ini akan sangat banyak memiliki ketergantungan dengan besaran investasi yang masuk. Maka suasana yang kondusif akan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor dalam maupun luar negeri. Ketika mereka menginvestasikan sejumlah modal, mereka yakin bahwa itu aman dan produktif. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Ditjen Bina Atwil Kemendagri Indra Gunawan juga menyampaikan pesan tentang kekompakan dan validitas seluruh stakeholder di lini paling bawah, konsolidasi membangun suasana yang aman, tertib, dan kondusif. Tentunya peran dari Satpol PP, Linmas, dan Damkar dalam meningkatkan investasi ya di daerah Jawa Timur itu sendiri, yang kita tahu dampak daripada COVID-19 telah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi sangat turun, dan kita bersama-sama bagaimana dengan HUT, Pol PP, Damkar, dan Linmas ini menjadi satu momen gerakan bersama untuk adanya tingkat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur ini akan lebih meningkat lagi. Seluruh kerja keras yang dilakukan dan didedikasikan oleh 3 garda terdepan ini diharapkan memberikan manfaat besar bagi kemajuan, kebangkitan, dan kekuatan pertumbuhan ekonomi, kohesivitas sosial, dan akan membangun suasana guyup rukun di Provinsi Jawa Timur.
Pemirsa, penghargaan karya bakti Satpol PP diberikan sebagai apresiasi Menteri Dalam Negeri pada Satpol PP Jatim yang telah berhasil, kreatif, dan inovatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2019 tentang pemenuhan hak pegawai negeri sipil, penyediaan sarana dan prasarana minimal, pembinaan teknis operasional, dan penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk itu, diperlukan penguatan profesionalitas dan integritas dengan mempertahankan sikap humanis agar memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan para pelaku usaha untuk beraktivitas. Keputusan pelaku usaha untuk berinvestasi tidak hanya didasarkan pada nilai keekonomian, akan tetapi atas dasar kenyamanan dan juga kemudahan serta produktivitas berusaha. Salah satu penghargaan terbaik yang diserahkan Gubernur Khofifah Indar Parawansa adalah berupa trofi beserta piagam kepada pelaksana tugas atau PLT Kasatpol PP Kabupaten Jember, Edi Budi Susilo. Menurut Edi Budi Susilo, prestasi tingkat Jawa Timur ini menjadi motivasi kerja personel Satpol PP, Satlinmas, dan Damkar. Alhamdulillah hari ini kami pemerintah Kabupaten Jember, Satuan Polisi Pamong Praja mendapatkan penghargaan dari Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa berupa juara 1 terbaik untuk kategori defile pasukan pelaksana pengikuti hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Timur. Kemudian kami juga diapresiasi sebagai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kota terbaik ketiga dalam pelaporan data terintegrasi Satpol PP selama ini. Sehingga dua penghargaan ini betul-betul memberikan sebuah kebanggaan bagi kami dan kami berikhtiar ke depan untuk lebih baik lagi demi suksesnya Satpol PP dalam mengemban tugas untuk melaksanakan penegakan peraturan Perda serta kemudian juga dalam rangka melayani masyarakat Kabupaten Jember. Kami mempersiapkan lebih kurang 2 minggu terakhir, kami intens untuk melatih dengan penuh semangat kepada pasukan kita yang terdiri dari 3 unsur. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja, unsur Satuan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan unsur Satuan Linmas Perlindungan Masyarakat. Kita latih, kita beri motivasi, kita beri semangat bahwa ini ulang tahun kita dan waktunya kita untuk betul-betul menunjukkan bahwa kita mampu dan kita bisa melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah mendapatkan apresiasi dari Bu Gubernur. Ya, kami menerapkan sikap tegas dan humanis ya. Jadi dalam rangka untuk penegakan Perda di situasi hari ini kita baru saja bangkit dari pandemi Covid, kita betul-betul bisa memahami bagaimana saudara-saudara kita para UMKM kita dorong untuk kembali beraktivitas untuk meningkatkan ekonomi kita. Disitulah satu sisi Satpol PP harus menertibkan, satu sisi Pol PP harus membangkitkan. Nah, kami mencoba bersikap humanis, kami mempersilahkan, ayo saudara-saudara kita semuanya berdagang, semuanya kembali tunjukkan bahwa kita bisa bangkit secara ekonomi. Tetapi kami juga tetap masih minta agar setelah berdagang seluruh barang yang rombongnya, tendanya ditertibkan, dibawa pulang sehingga keindahan kota, kebersihan kota, ketertiban kota tetap terjaga. Itulah yang kita lakukan selama ini dengan teman-teman, baik dari unsur Satpol, unsur Linmas maupun unsur Damkar. Yang pertama tentu saja kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas pembinaan yang selama ini telah diberikan oleh Bapak Bupati Jember kepada kami sehingga kami terus bisa menjalankan amanah beliau untuk melindungi masyarakat, untuk menjaga tertib di masyarakat serta menegakkan peraturan daerah. Nah, ini akan terus kami jadikan pegangan kita untuk ke depan agar kita betul-betul bisa melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya, dengan istiqomah gitu ya. Kemudian untuk teman-teman seluruh Satpol PP se-Jawa Timur, kami ucapkan selamat. Hari ini kita ulang tahun, hari ini kita sama-sama mengucapkan selamat dan hari ini kita harus berkomitmen kuat bahwa apa yang telah kita lakukan selama ini sudah baik, mari kita tingkatkan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Jawa Timur bangkit. Satpol PP ini adalah salah satu elemen ya kekuatan pertahanan sipil ya. Ini adalah juga salah satu garda untuk ketertiban dan keamanan yang ada di pemerintahan masing-masing. Nah, tentunya mereka sebagai bagian daripada elemen negara, elemen bangsa
yang ikut serta di dalam rangka untuk menjaga ketertiban nasional, ya tentunya kita harus bersinergi ya. Nah, tentu kan saya juga kepada Satpol PP sebagai elemen ya bela negara, tentunya tugas pokok yang harus kita kedepankan ya. Apapun pengabdian kepada bangsa negara melalui institusi Satpol PP ini ya tentunya harus kita apresiasi gitu ya. Ini adalah bagian sebagai kelengkapan yang harus tetap ya menjaga stabilitas khususnya dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan daerah. Tentunya penghargaan ini salah satu bentuk memberikan satu apresiasi bahwa ini adalah bagian peduli dari para pimpinan ya. Tentunya semangat ini jangan pernah berhenti ya. Sekali lagi, usia boleh bertambah, tetapi semangat, spirit, ya ini harus tetap kita pertahankan. Tadi ya saya dengar juga ada dari mana? Dari Hansip ya, apa istilahnya, peran sipil ya. Saya juga sangat terkejut, usia sudah 60, mereka masih peduli. Ini adalah salah satu spirit yang harus kita apresiasi, bahwa mereka sangat peduli terhadap lingkungan, terutama dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Jadi saya kira Gubernur juga sudah sangat peduli. Ya tentunya kami dari bagian dari penyelenggara pemerintah juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Kofifa dan juga seluruh jajaran Polisi Pamong Praja, Damkar dan juga Linmas ya yang sudah sangat mengabdi demi untuk kepentingan bangsa, negara, rakyat dan khususnya pemerintah daerah yang sudah dilaksanakan selama ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat pada penerima penghargaan termasuk semuanya. Semangat itu tidak pernah akan pudar ya dalam rangka pengabdian kepada bangsa dan negara. Di samping juara 1, Jember juga membawa pulang 2 piagam, yaitu terbaik ketiga untuk pelaporan data terintegrasi Satpol PP Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur 2022, terbaik kelima sebagai Kabupaten dan Kota teraktif patroli sigap jaga lindungi masyarakat Jawa Timur 2023. Sebagai informasi, Satpol PP Jawa Timur menerima penghargaan karya bakti Satpol PP dari Menteri Dalam Negeri RI saat Rakornas HUT ke-73 Satpol PP dan HUT ke-61 Satlinmas tahun 2023 di Makassar, Kamis 2 Maret lalu. Penghargaan karya bakti Satpol PP tersebut diserahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo pada Kepala Satpol PP Jatim Hadi Wawan Guntoro mewakili Gubernur Jawa Timur. Ya pemirsa, demikian tadi telah kita saksikan bersama upacara gelar pasukan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-73 Satuan Polisi Pamong Praja, Hari Ulang Tahun ke-61 Satuan Perlindungan Masyarakat, dan Hari Ulang Tahun ke-104 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2023 yang diselenggarakan di alun-alun Kabupaten Tuban. Pada kesempatan ini pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur juga memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang turut serta berpartisipasi dalam terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum di Provinsi Jawa Timur. Baik pemirsa, demikian event kali ini. Saya Mustika Ratna, terima kasih, sampai jumpa.